warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudira, SPDSD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati juga Ibu Aprilia Dwi Astuti, SPDSD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik sama rekan saya Ibu Arum, dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana pada supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut merupakan pra-observasi saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Arum. Pada hari ini Bu Arum sibuk gak? Berarti saya boleh ya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang? Boleh. Boleh, oke. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa besok saya akan melakukan supervisi akademik pembelajaran Ibu. Supervisi akademik ini saya lakukan bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan kompetensi yang ada di Bu Arum, dan terutama dalam kompetensi mengajarnya Bu Arum. Baik, di sini Bu Arum dapat bercerita, akan mengobrol secara santai-santai saja ya Bu ya. Nah, di kegiatan pra-observasi ini saya lakukan, saya ingin melihat seberapa kesiapan Bu Arum pembelajaran esok. Akan kita lakukan di tahap observasi. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, apa yang ingin Bu Arum harapkan? Ya, yang pasti untuk mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran, terutama yang mengajar. Terus juga mungkin dari sharing ini Bu Tiwi dapat membantu saya gitu untuk mengembangkan kompetensi kemampuan saya. Oh, berarti Bu Arum dalam nanti di ngobrol-ngobrol ini Bu Arum bisa mengembangkan kompetensi dalam mengajarnya. Baik, semoga saya bisa membantu ya Bu ya dalam pengembangan mengajarnya Bu Arum sebisa mungkin, setahu saya, insya Allah saya pasti akan membantu. Nah, baik, semoga saya harapkan juga besok dilakukan supervisi akademik tahap observasi. Semoga Bu Arum tidak merasa terganggu atas kehadiran saya. Anggap saja saya tidak ada ya Bu ya. Semoga dalam perjalanan besok mengajar tidak terganggu oleh kehadiran saya. Kira-kira terganggu nggak Bu? Enggak. Oh iya, semoga enggak ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Arum besok mau mengajar materi tentang apa dan di kelas berapa? Ya, saya nanti akan mengajar materi bangun ruang terkait luas permukaan di kelas 7. Oh, berarti mengajar bangun ruang terkait luas permukaan di kelas 7. Berarti besok akan diobservasi di kelas 7. Ya, baik. Lalu tujuan pembelajaran yang sudah Bu Arum siapkan itu kira-kira seperti apa saja? Ya, tujuan pembelajarannya siswa diharap dapat menemukan sendiri rumus dari luas permukaan bangun ruang. Oh, berarti siswa diharapkan dapat menemukan rumusnya sendiri terkait dengan luas permukaan bangun ruang. Oke, baik. Baik, di sini kan Bu Arum sudah melakukan beberapa persiapan tentang pembelajaran besok. Kira-kira persiapan yang sudah Ibu siapkan sampai saat ini itu apa saja? Saya sudah menyiapkan bahan untuk pembelajaran besok. Terus juga saya sudah membuat RPP berdiferensiasi dan LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Oh, berarti Bu Arum sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan siswa besok. Lalu ada LKPD, ada RPP berdiferensiasi. Persiapan Bu Arum sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat bagus terkait dengan pembelajaran besok. Lalu kira-kira untuk mencapai tujuan Bu Arum besok, tujuan pembelajaran yang Bu Arum inginkan besok, yang dapat membantu itu kira-kira siapa saja? Untuk yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang pasti guru dan siswa. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oh, baik. Berarti biar tujuan pembelajaran besok tercapai harus adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, dari sini tentunya Bu Arum ada beberapa materi yang mungkin Bu Arum khawatirkan
besok itu terkait tentang apa-apa, misalkan siswa itu dapat menangkap atau tidak bisa menangkap dalam hal apa yang Bu Arum khawatirkan, itu hal apanya? Yang saya khawatirkan itu dalam menghitung atau menemukan rumus dari luas permukaan itu. Jadi siswa itu biasanya itu lebih menghafal terkait bangunnya. Nah, jadi nanti kalau bangunnya udah berbeda, siswa udah bingung ini rumusnya apa gitu. Gitu sih. Oh, berarti takutnya itu adalah tidak bisa menghitung luas permukaannya karena bangun-bangun yang berbeda. Contoh misalkan siswa itu cenderung misalkan contohnya berbeda, pasti mereka akan bingung. Ya. Baik, berarti itu kan terkait dengan bagaimana kesiapan belajar siswa mungkin ya. Karena siswa mungkin kalau sudah siap, mereka kan akan lebih memahami, walaupun dibolak-balik bangunnya pasti dia akan memahami. Dan kesiapan dan tidak kesiapan siswa tersebut, kira-kira strategi seperti apa yang Bu Arum sudah siapkan, atau metode pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Arum siapkan untuk pembelajaran besok? Ya, besok itu saya menggunakan project based learning, di mana nanti siswa itu membuat langsung jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Jadi nanti siswa dapat menemukan luas permukaannya dari jaring-jaring tersebut. Kalau udah jaring-jaringnya udah dibuka gitu ya Bu ya. Jadi bangun datanya udah terlihat, oh ini persegi panjang, oh ini lingkaran seperti itu. Oh, berarti nanti pakai menggunakan based learning-nya. Siswa itu menemukan atau memecahkan masalahnya sendiri dengan menggunakan melalui jaring-jaring yang mereka buat. Nah, itu kan tadi ada jaring-jaring. Nah, apakah kalau saya boleh tahu setiap dalam pembelajaran besok itu mau dibagi beberapa kelompok? Besok itu mau dibagi 3 kelompok berdasarkan kesiapannya. Jadi ada kelompok yang siap, yang sedang, sama yang belum siap. Oke, berarti nanti besok dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan dengan kesiapan belajar mereka. Jadi ada yang siap, ada yang sedang, ada yang belum siap sama sekali. Nah, saya ingin tahu dari tadi ya ada siswa yang siap, belum sedang dan belum siap itu, apakah LKPD-nya atau jaring-jaring yang mereka buat apakah sama ataukah berbeda? Berbeda Bu. Jadi yang siap mungkin nanti saya membuatnya lebih kompleks, bangun ruangnya lebih kompleks. Oh baik, berarti kalau yang siap itu akan lebih kompleks, kalau yang sedang berarti ya di bawah. di bawahnya berarti belum kompleks sekali, karena kalau yang belum siap sama sekali berarti yang sederhana ya Bu. Ya. Supaya mereka dapat mencapai tujuannya secara maksimalnya sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Baik Bu, itu sudah sangat bagus sekali. Sudah tadi ada kesiapan belajar, terus tadi ada bahan-bahan yang sudah disiapkan sama Bu Arum, ada RPP itu termasuk konten. Terus tadi ada suruh siswa untuk membuat jaring-jaring, suruh menghitung luas permukaan mereka, itu adalah diferensiasi proses. Berarti Bu Arum sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Besok kan siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok. Misalkan mereka memiliki kesulitan, pasti ada kesulitan yang mereka alami. Saya ingin tahu bantuan seperti apa yang Bu Arum akan berikan kepada mereka jika mereka mengalami kesulitan dalam proses membuat jaring-jaring atau menghitung luas permukaan. Bantuan yang saya berikan itu mengarahkan, juga menuntun gitu, menuntun pembuatan jaring-jaring, juga mengingatkan kembali ke siswa bahwa jaring-jaring itu terdiri dari bangun datar gitu. Jadi siswa itu dapat menemukan rumusnya sendiri. Oh, berarti Bu Arum itu hanya memberikan tuntunan atau arahan saja, bagaimana memberitahu mereka bahwa bangun ruang itu terdiri dari beberapa bangun datar, lalu mengingatkan rumus-rumus bangun datar itu seperti apa. Nah, jadi Bu Arum itu sudah sangat bagus, sudah
tahu pandangannya pembelajaran besok yang akan dilakukan itu seperti apa saja, terus mau seperti apa. Tadi sudah ada kesiapannya, tujuannya, itu sudah model metode pembelajaran seperti apa itu sudah sangat siap dan sangat bagus sekali, dan itu kan otomatis muncul dari dalam diri Bu Arum kan. Saya ingin tahu area pengembangan seperti apa yang ingin Bu Arum lebih tingkatkan lagi. Area yang saya ingin kembangkan di diri saya, yang pasti mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran, terutama dalam hal mengajar gitu ya, menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berarti Bu Arum ingin meningkatkan area pengembangan dalam hal mengajar. Berarti itu adalah masuk ke area profesionalisme dan pedagogiknya ya Bu ya. Nah, untuk mengembangkan area tersebut, strategi yang akan dilakukan Bu Arum itu seperti apa untuk mencapai area pengembangan tersebut? Yang pasti belajar bertanya kepada guru-guru yang lebih berpengalaman. Terus juga sekarang banyak ya Bu video-video ya, jadi saya belajar dari situ, juga dari guru yang berpengalaman. Berarti Bu Arum strateginya adalah belajar dari guru-guru yang sudah berpengalaman dan melihat video-video tentang bagaimana mengajar yang baik. Oh ya, saya sedikit mau bertanya lagi, kira-kira saya melakukan observasi kelas itu Bu Arum siapnya hari apa? Karena semuanya sudah dipersiapkan ya Bu, mungkin besok sudah bisa. Berarti besok hari Sabtu ya Bu, jam pertama. Jam pertama, baik. Berarti besok jam pertama kita akan bertemu lagi. Semoga tidak ada halangan, semoga semuanya lancar. Apa yang sudah Ibu siapkan, apa yang sudah Ibu rancang, semoga berjalan lancar dan tujuannya juga tercapai. Amin. Nah, terima kasih Bu. Sampai jumpa besok. Kita akan melakukan observasi kelas. Demikian kegiatan coaching dalam supervisi akademik dalam tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Arum. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Aninda Rahmawati. Bahagia. Anissa Septi Ramadhani. Senang. Erwin Priyatia. Bahagia. Ilga Trias Daputra. Senang. Johannes Stefano. Senang. Juwita Surya. Senang. Kakak Adi Pratama. Senang. Putri Junia Suci. Raihan Justin. Raihan Rizky. Senang. Salsabila Dia Kamusi. Senang. Sri Utari. Senang. Tiara Puspitasari. Senang. Devana Meska Deva. Senang. Anja. Senang sedih. Senang. Oke. Karena hari ini kebanyakan senang semua ya. Senang dan bahagia semua. Jadi semoga nanti pas pembelajaran juga bisa senang terus, bahagia terus. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Apa kemarin? Apa? Iya, dari bangun. Kemarin udah tahu ya sifat-sifat bangun pulang. Sifat-sifat
jaringannya itu apa? Yang ada di keliling kita yang bentuknya kubus. Apa itu? Apa? Apa? Meja. Meja? Meja diapakan ya? Oke, ada. Terus apa lagi? Apa? Jendela itu cuma nggak ada merahnya. Apa? Kardus, ya. Terus apa lagi? Yang bentuknya sarung, yang bentuknya balok apa? Yang bentuknya balok. Apa? Kardus. Apa? Taman tulis. Ada ya, ada kardus nggak? Kalau orang itu berarti memiliki ruang. Lemari ya nggak? Lemari kalian bentuknya apa? Balok? Ya? Ya. Terus, oke sekarang kalian lihat video yang kemarin sudah dikirim. Ya, lihat videonya. Video yang kemarin sudah dikirim linknya. Yo. Udah dilihat dulu ya. Jaring-jaring apa saja di video itu? Ada kubus, terus ada apa lagi? Balok, terus kalung, terus 5 segitiga, terus apa lagi? Apa? 5 segi 4, terus apa lagi? Apa lagi? Satu udah ya tadi ya, terus ada lagi nggak? Terus ada lagi? Apa lagi? 5 segitiga, udah tadi. Terus apa lagi? Prisma segitiga. Dari video tersebut kalian udah punya gambaran ya dari bangun rumah itu seperti apa? Udah? Duduknya jangan nyender ke kursi. Udah? Kita main stop. Stop. Yang pertama S. Stop dulu. Udah? Terus kalian tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas sampai kalian merasa relax. Yo, bisa ya? Tarik nafas. Jangan bengong. Jangan nyender. Sudah? Sudah merasa relax tetap dulu. Kalau gitu ulangi lagi. Tarik nafas, buang perlahan, dinikmati. Sudah tepuk semangat. Kurang lagi sekali, tepuk semangat. Sudah? Oke, sekarang sudah dibagi nih kelompoknya ya. Masing-masing kelompok. Pegang dulu. Sudah pegang masing-masing ya setiap kelompok LKPD-nya. Jadi hari ini kita membuat apa? Membuat apa itu? Jaring-jaring bangun ruang. Setiap kelompok nanti membuat jaring-jaring bangun ruang yang sudah ada di LKPD itu. Sudah dilihat bangunnya masing-masing? Sudah. Lalu setelah kalian membuat jaring-jaring itu, nanti kalian cari luas permukaan
buat jari-jarinya. Ini kan bentuknya apa namanya? Lingkaran. Diukur sendiri, ukurannya sendiri. Jadi harus berubah apa? Kalau benar nanti yang baik. Kita mau jadi-jadinya
biometrik berarti artinya berdua lah ya. Tapi berarti hitung jadinya koma-koma bebannya lah nih kok besar
Oke, semuanya sudah selesai? Kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Mempresentasikan hasil karyanya. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, boleh? Yuk, kelompok 3 boleh maju. Yuk, semua. Tak, berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan Wisma segitiga. Nama saya Kakak Pratama. Nama saya Silvani. Ya, jadi ini ya teman-teman, kelompok kita membuat jaring-jaring Wisma segitiga. Ini kalau ditarik bisa menjadi bangun ruang Wisma segitiga. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Lanjut. Dan kami menghitung luas permukaan dari Wisma segitiga. Alas 5, tinggi 4, sisi 5. Jika dihitung menjadi 95 cm luas permukaan persegi. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus sama-sama. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, kelompok 3 sudah presentasi. Sekarang mau kelompok berapa? 1 atau 2? Kelompok 2 atau kelompok 1 yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1.
4. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Tidak. Ditambah 4 kali luas sisi kali sisi tambah 4 kali 1/2 kali A kali T 7 kali 7 4 kali 1/2 kali 7 kali isi sama dengan 49 tambah 70 sama dengan 115. Satuannya sentimeter. Kalian sudah presentasi di depan masing-masing. Apa yang kalian dapat dari membuat jaring-jaring bangun ruang tersebut? Apa yang kalian bisa dapat? Apa? Menentukan luas permukaan bangun ruang. Oke. Sekarang udah paham semua cara mencari luas permukaan dari bangun ruang? Sudah? Sudah. Apa yang kalian rasakan? Bahagia, senang. Oke, jadi pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudira SPD SD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati juga Ibu Aprilia Dwi Astuti SPD SD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik pada tahapan pasca observasi dengan rekan saya Bu Arum. Pada kali ini juga saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya. Berikut adalah coaching pasca observasi saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Arum. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Pada hari ini ada jam ngajar nggak? Oh tidak. Jadi kosong ya Bung ya nih. Saya boleh minta waktunya sebentar itu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang kaitannya dengan kegiatan praktik mengajar kemarin yang saya juga sudah observasi. Baik Bu, saya ingin tanya nih, bagaimana perasaan Ibu pada saat kemarin melaksanakan pembelajaran? Yang pasti senang, terus kemudian lebih mempersiapkan gitu, mempersiapkan untuk kegiatan pembelajarannya. Berarti Bu Arum merasa senang karena pembelajarannya sudah siap ya Bu ya. Dari obrolan ini, apa yang ingin Bu Arum dapatkan? Ya, dari obrolan ini saya ingin mendapatkan masukan-masukan terkait kompetensi dalam mengajar terkait pembelajaran ini. Berarti Bu Arum ingin mendapatkan masukan dari pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya berusaha semampu saya untuk memberikan masukan-masukan supaya Bu Arum dapat meningkatkan pembelajaran berikutnya. Di sini saya juga ingin tahu apakah pembelajaran yang kemarin Bu Arum sudah bilang ke saya pada waktu pra observasi, apakah pada waktu pembelajaran kemarin, praktik pembelajaran kemarin itu sudah
sesuai dengan rencana apa yang disampaikan kepada saya? Menurut saya sudah sesuai. Sudah sesuai ya Bu ya. Menurut Bu Arum sudah sesuai dengan rencana yang sudah diberitahukan kepada saya pada waktu praobservasi ya Bu. Lalu kira-kira menurut Bu Arum anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan oleh Bu Arum dalam RPP atau belum? Tujuan pembelajaran kemarin kan dapat menemukan sendiri rumus luas permukaannya Bu ya. Jadi kemarin alhamdulillah siswa lebih paham untuk menemukan rumus melalui jaring-jaring. Menurut Bu Arum, anak-anak sudah mencapai tujuan itu pada waktu kegiatan kemarin itu adalah anak-anak dapat menemukan rumus dengan menggunakan jaring-jaring. Oke baik, mari kita identifikasi pembelajaran yang kemarin secara bersama-sama ya Bu ya. Menurut Bu Arum, dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah baik dan perlu dipertahankan itu seperti apa? Yang sudah baik dan harus saya pertahankan itu persiapannya Bu. Jadi persiapan sebelum mengajar itu emang sangat diperlukan ya Bu ya. Jadi yang harus saya pertahankan ya persiapan sebelum pembelajaran. Berarti yang menurut Bu Arum sudah baik dan perlu dipertahankan itu adalah persiapan sebelum pembelajaran ya Bu ya. Nah itu tadi yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Lalu apakah ada yang belum apa yang kurang baik atau dan perlu ditingkatkan lagi atau enggak? Yang masih perlu ditingkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Berarti yang perlu ditingkatkan menurut Bu Arum itu adalah kompetensi dalam mengajarnya. Nah, tadi kan Bu Arum mengatakan bahwa yang perlu ditingkatkan itu adalah kompetensi dalam mengajar. Kira-kira Bu Arum punya strategi atau cara-cara untuk meningkatkan pembelajarannya Bu Arum atau enggak? Ya, strategi saya yang pasti belajar dengan guru-guru yang sudah berpengalaman, juga dari video-video di YouTube. Berarti Bu Arum strateginya adalah belajar dari guru-guru yang senior atau yang berpengalaman serta melihat video-video tentang pembelajaran di YouTube ya Bu ya. Kalau sudah baik sekali itu strateginya. Nah, kira-kira untuk melakukan strategi itu kapan Bu Arum akan melakukan itu? Ya, yang pasti segera ya Bu. Ketika ada permasalahan di kelas, bisa langsung ditanyakan ke guru-guru untuk mendapatkan masukan dan solusinya. Berarti Bu Arum akan melaksanakan segera jika ada permasalahan di kelas, Bu Arum akan menanyakan kepada guru-guru yang untuk mencari solusinya bersama-sama. Baik, nah lalu kira-kira untuk mencapai itu Bu Arum butuh berapa lama? Ya 1 tahun pembelajaran. 1 tahun pembelajaran berarti ada 2 semester. Ya, ada 2 semester ya Bu ya. Itu untuk Bu Arum butuh waktu 1 tahun pembelajaran atau 2 kali semester untuk dapat melihat apakah apakah pembelajaran Bu Arum sudah baik atau belum. Menurut Bu Arum, tolak ukur Bu Arum dalam mengajar dikatakan baik itu seperti apa? Keaktifan siswa di dalam kelas, terus juga tujuan pembelajarannya tercapai, dan yang diharap yang pasti siswa dapat mencapai tujuan dan nilainya bisa di atas KKM. Berarti tolak ukurnya adalah siswa akan lebih aktif di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran, lalu dapat nilai-nilai di atas KKM dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baik Bu, itu sudah sangat bagus sekali strateginya. Terus semoga Bu Arum terus belajar dan belajar. Nah, dari obrolan ini ada nggak yang masih mengajar dari Bu Arum? Ya, saya ingin mendapat feedback dari Ibu terkait pembelajaran yang kemarin. Baik. Nah, berarti feedback dari saya setelah saya melihat RPP dari Bu Arum kemarin yang diberikan kepada saya, lalu melihat secara langsung bagaimana Bu Arum sudah mengajar. Bu Arum secara keseluruhan itu sudah sangat baik sekali dalam mengajar, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, bagaimana mengajari siswa atau mengarahkan siswa yang kesulitan dalam memecahkan masalah. Nah, ada sedikit yang mungkin Bu Arum terlewatkan. Kemarin saya melihat di RPP kan ada tujuan pembelajaran ya Bu ya, dan saya melihat itu kan belum tersampaikan. Itu
Menurut Bu Arum setuju nggak? Ya, setuju. Setuju. Nah, seharusnya tujuan pembelajaran itu dapat disampaikan kepada siswa supaya siswa itu dapat mengerti saya belajar hari ini itu untuk apa dan manfaatnya apa bagi saya. Itu kegunaan kita menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Lalu yang kedua itu adalah di RPP itu ada kesepakatan belajar. Nah, Bu Arum kemarin sudah menyampaikan belum kan belum tersampaikan kemarin kesepakatan belajarnya. Maka baiknya sebelum Bu Arum melakukan pembelajaran itu dilakukan kesepakatan belajar supaya siswa-siswa itu tahu apa saja yang boleh dilakukan pada waktu pembelajaran atau belum, sehingga mereka akan lebih disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran gitu ya Bu. Yang ketiga itu adalah refleksi. Apakah Bu Arum sudah menanyakan bagaimana perasaan siswa itu? Ya, itu. Jadi refleksi itu sangat penting dilakukan bersama siswa, atau kita menanyakan bagaimana perasaan mereka, bagaimana hari ini mengikuti pembelajarannya, lalu apa yang mereka dapat dari pembelajaran ini. Jadi kita akan lebih tahu seberapa besar pemahaman mereka dalam pembelajaran ini, dan kita juga tahu bagaimana perasaan mereka, sehingga itu menjadi catatan-catatan kita supaya kita akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada mereka di pembelajaran berikutnya. Lalu yang keempat adalah Bu Arum, kan itu ada penilaiannya. Alangkah baiknya pada proses diskusi, tapi saya yakin mungkin Bu Arum tanpa harus memberikan penilaian di situ juga Bu Arum pasti tahu lah siapa yang aktif atau enggak. Tapi alangkah baiknya pada waktu proses diskusi Bu Arum itu alangkah baiknya menilai. Jadi Bu Arum tahu siapa yang aktif dan belum aktif. Jadi nanti yang belum aktif bisa diarahkan supaya kedepannya lebih aktif lagi dalam berdiskusi atau bekerja kelompok dengan temannya. Baik, itu saja catatan-catatan dari saya. Semoga catatan saya itu tidak membuat Bu Arum menjadi beban atau menjadi gimana-gimana dengan saya, tapi semoga Bu Arum dengan catatan-catatan saya ini bisa membuat Bu Arum lebih baik lagi dalam pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Bu Arum selalu terus mau belajar untuk menjadi guru yang berpihak pada murid dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan kesempatan saya dalam supervisi akademik ini. Bu Arum sudah melaluinya dari awal, dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga supervisi akademik ini dapat menjadikan pembelajaran langsung bagi Bu Arum dan dapat berguna bagi Bu Arum maupun murid Bu Arum. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Baik, itu tadi kegiatan pasca observasi saya pada rangkaian supervisi akademik. Jika ada perkataan ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.